Nah, materi yang pertama yaitu mengenai pertumbuhan dan perkembangan ilmu sejarah Islam. Jadi pada saat itu historiografi Islam ini ditulis oleh Muslim dari berbagai aliran, mengikuti perkembangan peradaban Islam. Nah, historiografi Islam berkembang itu sejak awal penyebaran Islam oleh Nabi Muhammad SAW hingga abad ketiga Masehi. Jadi ketika itu historiografi Islam ini mengambil bentuk yang mapan. Islam memberikan kesadaran sejarah kepada umat Muslim melalui Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW sebagai figur historis pada saat itu. Nah, jadi pada awalnya historiografi Islam disampaikan secara lisan dengan otoritas Al-Quran dan Nabi sendiri. Namun setelah itu, setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, muncul persoalan-persoalan baru yang memerlukan pemahaman dan penjelasan. Nah, maka dari itu, kaum muslimin di sini mulai merasa perlu mengumpulkan informasi tentang Nabi dan menyusun hadis secara tertulis. Nah, kumpulan hadis ini menjadi sumber utama bagi historiografi awal Islam pada saat itu. Pada abad ke-1 Hijriah, beberapa risalah dan karya besar tentang hadis muncul, seperti risalah tentang sahabat dan Nabi itu sendiri, serta karya Al-Muwatta, karya Malik Ibnu Anas. Nah, pada abad ketiga Hijriah dan keempat Hijriah, muncul banyak buku hadis yang hanya berisi hadis Nabi pada saat itu, seperti Al-Kutub Al-Sittah. Nah, kritisme ini terhadap hadis semakin diperlukan karena penyebaran hadis ke berbagai wilayah Islam. Nah, pada periode abad pertengahan, terjadi beberapa pembaharuan dalam corak historiografi Islam ini. Sejarawan mulai menggabungkan berbagai kepakaran dengan unsur lokal di mana mereka berada. Jadi pada masa ini, maraknya pembangunan lembaga pemerintahan, aktivitas penerjemahan, mobilitas pelajar dan sejarawan, serta adanya ekspansi perdagangan ikut mempengaruhi adanya perkembangan historiografi Islam pada saat itu. Nah, pada saat ini tuh sejarawan mulai meninggalkan pola lama dan menulis kisah dengan pendekatan yang lebih intim. Nah, jadi penulisan sejarah dalam bentuk catatan perjalanan ini menjadi populer, seperti karya Ibnu Battuta. Jadi karya Ibnu Battuta ini mengandung gaya penulisan yang berisikan tentang heterogenitas, pembahasan di luar Arab. Ditemukan dengan munculnya karya-karya seperti Futuh al-Buldan oleh Abdul Abbas al-Baladuri. Nah, selain itu, penulisan biografi juga mengalami kemajuan yang pesat. Meskipun hancurnya Baghdad oleh Hulagukan pada tahun 1258 adalah sebuah merupakan luka mendalam bagi umat Islam pada saat itu. Sejarawan seperti Abul Khair Al-Hamdani tetap menuliskan biografi penguasa yang relevan, sebagaimana informasi bagi masa yang akan datang. Dalam perkembangannya, publikasi karya-karya dalam bahasa Arab ini mulai dilakukan pada akhir abad ke-17. Nah, seiring dengan perkembangan ajaran Islam dan komunitas Muslim pada saat itu, historiografi Islam terus berkembang dan melibatkan berbagai disiplin ilmu seperti ilmu hadis, sejarah, dan kritik hadis. Nah, itulah tadi pembahasan pertama mengenai perkembangan historiografi Islam. Yang selanjutnya nanti akan disampaikan oleh saudara Dita Gatansti kepadanya, dipersilakan. Selanjutnya, corak perkembangan historiografi Islam. Nah, di sini saya akan menjelaskan ada 2 poin, yaitu poin pertama tentang etnosentris dan yang kedua adalah mitos. Yaitu yang pertama ada etnosentris. Dalam perkembangan historiografi Islam terdapat pengaruh etnosentris yang dapat dilihat dari sudut pandang kelompok-kelompok muslim dalam penyusunan sejarah dan penulisan narasi sejarah Islam. Nah, etnosentris dalam historiografi Islam dapat merujuk pada kecenderungan untuk menempatkan kelompok atau kultur tertentu sebagai pusat atau standar utama dalam penyusunan sejarah, sementara mengabaikan atau meremehkan kontribusi atau perspektif dari kelompok lain. Nah, salah satu contoh etnosentris dalam historiografi Islam adalah menekankan yang lebih besar pada sejarah Arab dan kelompok Arab dalam narasi sejarah Islam itu sendiri. Dalam hal ini terlihat dalam penekanan pada kisah-kisah dan kontribusi para sahabat Nabi, terutama dalam pengumpulan dan penyampaian hadis Nabi Muhammad SAW. Dan meskipun terdapat banyak sahabat non-Arab yang juga memiliki peran penting dalam sejarah Islam, namun dalam beberapa narasi sejarah fokus lebih diberikan kepada sahabat dari Arab itu sendiri.
Poin yang kedua yaitu ada mitos. Nah, dalam perkembangan historiografi Islam terdapat beberapa aspek yang dapat dilihat dari sudut pandang mitos itu sendiri. Sudut pandang mitos ini mencakup penekanan pada cerita dan narasi yang memiliki unsur-unsur mitos, legenda, atau cerita rakyat dalam penyampaian sejarah Islam. Salah satu contoh dari sudut pandang mitos dalam historiografi Islam adalah adanya narasi-narasi yang mencakup keajaiban dan mukjizat dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat-sahabatnya. Dan cerita-cerita ini yang seringkali menekankan aspek supranatural seperti mukjizat dalam melakukan penyembuhan, kekuatan gaib, dan perlindungan khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun mukjizat adalah bagian dari dalam keyakinan Islam, namun dalam sudut pandang mitos cerita ini dapat melebih-lebihkan atau mengandung elemen yang tidak dapat dibuktikan secara historis itu sendiri, atau kesimpulannya tidak bisa dibuktikan secara nyata. Dan selanjutnya yaitu ada karya dan tokoh-tokoh dari historiografi Islam itu sendiri, terutama yang ada di Indonesia. Yang pertama ada yang namanya Hikayat Raja Pasai. Jadi Hikayat Raja Pasai itu adalah sebuah karya sastra Melayu yang mengisahkan tentang sejarah kerajaan Pasai yang terletak di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Aceh atau di Indonesia itu sendiri. Tokoh utama dalam Hikayat Pasai adalah Raja Pasai sendiri yang disebut sebagai Raja Merah Silu. Ia adalah seorang raja yang berkuasa di kerajaan Pasai. Karya ini menceritakan tentang kehidupan, kepemimpinan, dan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa pemerintahannya. Selanjutnya ada yang kedua yaitu Hikayat Aceh. Hikayat Aceh adalah sebuah karya sastra Melayu yang mengisahkan sejarah dan legenda-legenda yang terkait dengan wilayah Aceh atau di Indonesia. Karya ini menampilkan berbagai contoh yang memiliki peran penting dalam cerita-cerita yang disampaikan. Contoh ada Sultan Iskandar Muda yang sering kita dengar, kemudian ada dua Putropang, yang selanjutnya ada Panglima Polem, dan ada Tengku Syekh Abdul Rauf. Dan yang ketiga ada Hikayat atau yang namanya Babat Demak. Babat Demak adalah sebuah karya historiografi yang menceritakan sejarah kerajaan Demak itu sendiri, yang mana kerajaan Islam di Jawa pada abad ke-15 dan ke-16. Meskipun Babat Demak tidak mencantumkan contoh-contoh atau tokoh-tokoh yang spesifik seperti dalam narasi yang terstruktur sebelumnya, namun terdapat beberapa tokoh yang sering disebut dan terkait dengan sejarah kerajaan Demak itu sendiri. Yang pertama yaitu ada Raden Fatah, kemudian yang kedua ada Sunan Kalijaga, dan yang ketiga Sunan Trenggana atau Sultan Trenggono. Yang keempat ada yang terakhir adalah ada Babad Giyanti. Nah, ini agak asing. Namun penjelasan di sini adalah Babad Giyanti adalah sebuah naskah berbahasa Jawa yang menceritakan peristiwa penandatanganan perjanjian Giyanti. Makanya itu namanya yaitu Babad Giyanti pada tahun 1755 di Keraton Surakarta atau sering dikenal dengan Solo dan sekitarnya. Perjanjian tersebut merupakan perjanjian pembagian wilayah antara Kesunanan Surakarta yaitu Kerajaan Mataram Islam dan Kesultanan Yogyakarta yaitu Kerajaan Mataram Hindu. Nah, berikut adalah beberapa tokoh yang terkait dalam Babad Giyanti. Yang pertama ada Sultan Hamengkubuwono yang kedua, kemudian ada yang kedua Sultan Pakubuwono yang ketiga, dan yang ketiga ada Mangkunegara pertama atau yang ke-1.